Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Revina Latifah Juni Kustiana dari kelas A3 Bimbingan dan Konseling 2019. Di sini saya sudah mengumpulkan data peserta didik untuk mengisi ITP atau Inventory Tugas Perkembangan Peserta Didik, yang mana ITP ini tuh adalah instrumen yang digunakan untuk memahami tingkat perkembangan individu. Ketika nantinya seorang konselor dihadapkan pada bagaimana memahami setiap peserta didik secara mendalam, ITP ini dibutuhkan, dan ITP ini juga dapat membantu konselor. Ini adalah data yang sudah saya kumpulkan, kemudian data ini harus dianalisis. Bagaimana cara menganalisisnya? Kita menggunakan aplikasi ATP SMA atau analisis tugas perkembangan SMA. Karena data yang dikumpulkan juga adalah data peserta didik tingkat SMA. Data yang tadi sudah dikumpulkan kita masukkan ke ATP ini. Nah, setelah ATP-nya sudah dimasukkan, loading ya. Nah, setelah ATP-nya sudah dimasukkan, kita eksekusi, lalu kita hitung skornya. Kemudian kita buka analisis kelompok. Sudah muncul rata-rata tugas perkembangannya. Kita masuk ke 8 butir terendah. Nah, di sini ada 8 butir terendah, yaitu landasan hidup religius, landasan hidup religius lagi, terus kemandirian perilaku ekonomis, kematangan hubungan dengan teman sebaya, kesadaran tanggung jawab, kemudian ada kematangan emosional, kesadaran tanggung jawab, dan persiapan diri untuk pernikahan dan hidup berkeluarga. Yang mana 8 butir terendah ini akan menjadi bahan untuk tersusunnya program dari bimbingan dan konseling atau RPL, rencana pelaksanaan layanan dari bimbingan dan konseling. Nah, saya sudah membuat RPL sesuai dengan analisis yang sudah dihasilkan. Yang pertama itu kan ada landasan hidup religius. Nah, saya membuat komponen layanan, yaitu layanan dasar dengan bidang pribadi, dan topik layanannya itu adalah agama dan moral. Fungsi layanan ini adalah pemahaman dan pencegahan. Tujuannya agar peserta didik bisa mendapatkan pemahaman mengenai hubungan dengan manusia dan hubungan dengan Tuhan. Tujuan khusus dari RPL ini yaitu peserta didik mampu memahami konsep keimanan dan ketakwaan. Kemudian peserta didik juga dapat menangani permasalahannya. Sasarannya itu kelas 12. Materi layanan yang akan diberikan yaitu meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan. Waktu pelaksanaannya itu 1 kali 40 menit. Kemudian metode dan teknik yang saya akan lakukan, metode ceramah, tanya jawab, dan games. Kemudian media atau alatnya saya menggunakan PowerPoint dan video. Berikut adalah tahapannya. Ada tahapan awal, nanti memaparkan dulu penjelasannya, kemudian langkah-langkahnya, terus bagaimana mengarahkan kegiatannya, terus nanti ada tahap peralihan antara pembukaan dan ke tahap inti, kemudian masuk kepada kegiatan peserta didik,
dan ada tahap penutup dan evaluasi. Nah, untuk materinya yaitu meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan. Seperti ini. Dan RPL ke bawahnya yang saya buat, saya sesuaikan dengan analisis tugas perkembangan yang tadi, yang ini. Oke. Mungkin cukup sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila ada kurangnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.